Berjumpa kembali dengan Ibu Tina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks narasi, khususnya teks narasi imajinatif. Kaidah kebahasaan teks narasi imajinatif terdiri atas 6 jenis. Yang pertama, kosakata dan diksi. Yang kedua, konjungsi. Yang ketiga, kata transisi. Yang keempat, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kelima, penggunaan ragam bahasa. Dan yang keenam, gaya bahasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kosakata dan pemilihan kata atau diksi. Kosakata adalah himpunan atau kumpulan kata yang dimiliki seseorang. Jadi jumlah kata yang dimiliki oleh seseorang khususnya di sini adalah pengarang. Kemudian, fungsi kosakata adalah memperkaya rasa dari karya yang dihasilkan. Jadi, apabila seorang pengarang memiliki kosakata yang beragam, tentu saja nilai rasa yang dihasilkan dalam suatu karya tersebut akan menjadi bagus dan indah dalam segi bahasanya. Kemudian yang kedua adalah diksi. Diksi disebut juga dengan pilihan kata. Pengarang dalam memilih kata tentu saja berdasarkan makna dan nilai rasa kata tersebut. Contohnya, kata ibu pasti akan memiliki nilai rasa yang berbeda dibandingkan dengan mami atau umi. Nah, dalam sebuah cerita, misalnya cerita tersebut menceritakan tentang kehidupan keluarga Islami. Pasti tentu saja pengarang akan memilih kata atau diksi umi dibanding dengan mami. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kata sambung atau kata konjungsi. Nah, konjungsi atau kata sambung ini dalam hal ini akan dibahas menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Contohnya adalah dan, atau, tetapi. Sekarang konjungsi antar kalimat. Kata yang berfungsi sebagai penghubung antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya adalah kata lalu, kemudian, sehingga, bahwa, akan tetapi, dengan demikian, selain itu, sesungguhnya, sebaliknya, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjutkan dengan kata transisi. Nah, kata transisi adalah kata yang berfungsi menyambungkan dua kalimat yang berdekatan sehingga terjadi kesinambungan antar dua kalimat tersebut. Nah, akan tetapi hati-hati bahwa kata transisi ini bukan berarti kata sambung. Berbeda dengan kata sambung ya. Contohnya misalnya, dia sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Ternyata dia sedang dirawat di rumah sakit. Mana yang merupakan kata transisi? Iya, betul. Kata transisinya adalah kata ternyata. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penggunaan ragam bahasa. Apa ini kaidah penggunaan ragam bahasa? Nah, dalam sebuah teks narasi imajinatif, ragam bahasa yang digunakan tidak selalu mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Ya, jadi dalam teks imajinatif ini, pengarang tidak selalu menggunakan bahasa yang baku agar bahasa yang digunakan itu bisa menarik. Bahkan kadang mereka menggunakan bahasa daerah atau bahasa gaul dalam menulis karyanya, misalnya cerpennya yang ditulis. Kita lanjutkan dengan kaidah kebahasaan gaya bahasa. Nah, apa sih gaya bahasa? Gaya bahasa itu adalah kekasan bahasa yang digunakan oleh pengarang. Jadi setiap pengarang memiliki kekasan bahasa yang berbeda-beda. Tidak akan sama antara pengarang A dan pengarang B. Misalnya,
Pengarang A, dia suka mengungkapkan ceritanya dengan bahasa yang lugas. Berbeda dengan pengarang B, menggunakan bahasa yang puitis, menggunakan majas. Nah, jadi kekhasan bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam setiap tulisan itu pasti berbeda. Sekarang yang terakhir adalah kaidah kebahasaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, jadi dalam teks imajinatif terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat langsung itu apa? Kalimat yang diucapkan langsung kepada lawan bicara, ditandai dengan pemakaian tanda petik. Contohnya, misalnya, saya akan segera menyelesaikan proyek pembangunan jembatan itu, kata Pak Hasan. Sekarang kita lihat kalimat tidak langsungnya. Nah, kalimat tidak langsung itu apa? Kalimat yang melaporkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, kalimat tidak langsung itu berupa kalimat berita. Coba kalimat langsung tadi diubah menjadi kalimat tidak langsung. Misalnya, Pak Hasan mengatakan bahwa dia akan segera menyelesaikan proyek pembangunan jembatan itu. Nah, jadi bentuknya berupa kalimat berita kalau kalimat tidak langsung. Nah, itu tadi keenam kaidah kebahasaan teks narasi imajinatif. Nah, saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat kalian pahami. Terima kasih